Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari AES. AES sendiri memiliki kepanjangan Advanced Encryption Standard atau enkripsi simetris yang kuat dan standar global untuk mengamankan data dengan mengacaknya menjadi kode rahasia menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Seringkali dengan kunci 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Membuatnya menjadi sangat aman untuk data sensitif seperti komunikasi, penyimpanan file, dan basis data. Kita masuk ke sejarah AES. Dimulai saat DES atau Data Encryption Standard dianggap tak aman lagi, mendorong NIST atau Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat untuk mengadakan kompetisi global pada tahun 1997 untuk mencari penggantinya. Kompetisi ini menghasilkan algoritma Rijndael yang dikembangkan oleh Johan Diamond dan Vincent Rijman dari Belgia. Terpilih sebagai standar baru pada tahun 2000 dan resmi diumumkan sebagai AES pada November 2001. Menawarkan keamanan lebih baik dengan panjang kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit untuk menggantikan DES yang hanya 56 bit. Sekarang kita masuk ke algoritma AES. Sebelum itu, kita perlu menyiapkan plain text atau data asli dan juga cipher key atau data yang akan menjadi kunci untuk mengacak data asli tersebut. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu add round key. Setelah itu kita masuk ke dalam encryption round yang terdiri dari subbytes, shift rows, mix column, dan add round key. Selanjutnya kita masuk ke last round yang terdapat subbytes, shift rows, dan add round key. Sebelum akhirnya menjadi ciphertext atau data yang sudah dirahasiakan. Setelah itu kita masuk ke alat dan bahan. 1, 2, 3. Setelah itu kita masuk ke alat dan bahan yang terdiri dari plain text atau data asli, cipher key atau data kunci, tabel ASCII yang kita gunakan untuk mengubah bilangan-bilangan, dan AES box yang kita gunakan untuk meng-XOR data. Ada juga rcon yang kita gunakan untuk add round key. Yang pertama, kita perlu mengubah data jaringan, data asli kita dan data cipher key kita. Di sini saya menggunakan nama kelompok saya, Fadil Goza Lotsky, dan untuk cipher key-nya kita gunakan jaringan kelas B sebagai kesepakatan bersama. Kita mulai dari pengubahan plain text dan cipher key menjadi bilangan heksadesimal. Untuk caranya sendiri, kita ubah pada huruf pertama di plain text, yaitu F, kita gunakan ASCII tabel. Kita cari di sini pada ASCII tabel huruf F, kita konversi menjadi bilangan heksadesimal dan akan menghasilkan angka 46. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita input bilangan heksadesimal pada kolom pertama di sini. Selanjutnya kita gunakan huruf kedua yaitu A. Untuk caranya sama, kita gunakan ASCII tabel untuk mencari huruf A. Huruf A di sini kita mendapatkan bilangan heksadesimal untuk huruf A yaitu 41. Setelah itu kita inputkan bilangan heksadesimal tersebut di kolom kedua. Begitu terus sampai huruf terakhir yaitu Y yang akan diletakkan di sini 59. Setelah itu kita masuk ke cipher key. Untuk proses konversinya tetap sama seperti sebelumnya. Kita mulai dari huruf J. Kita cari huruf J di ASCII tabel dan akan menghasilkan bilangan heksadesimal berupa 4A. Lalu kita input di tabel pertama. Caranya sama seperti plain text. Kita ulangi terus sampai terakhir.
Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mengubah bilangan heksadesimal dari plaintext dan cipherkey dengan menggunakan XOR untuk mendapatkan round key pada step pertama. Dengan cara kita ambil data pertama dari plaintext dan juga cipherkey, lalu kita gabungkan mereka berdua. Setelah itu kita ubah bilangan heksadesimal dari cipherkey dan plaintext menjadi bilangan biner. Caranya, kita membutuhkan tabel ASCII untuk mengubahnya menjadi bilangan biner. Kita cari angka pertama pada heksadesimal satu persatu. Yang pertama angka 4. Kita cari dan akan menghasilkan 0100. Setelah itu kita letakkan biner tersebut pada tempat pertama. Yang kedua, kita lanjutkan ke angka sebelahnya, yaitu angka 6, dan akan menghasilkan 10110. Kita letakkan di sebelahnya. Begitu pula untuk yang cipherkey, kita akan konversi satu persatu dari angka 4 yang hasilnya 0100 dan juga A yang akan menghasilkan 1010. Setelah kita konversi menjadi biner, kita akan ubah lagi, kita akan XOR lagi kode biner tersebut hingga menghasilkan kode berikut. Untuk cara penghitungannya, setiap angka yang sama, setiap bilangan biner yang sama akan menghasilkan angka 0. Jika bilangan binernya berbeda, akan menghasilkan 1. Seperti contoh, 0 dan 0 akan menghasilkan 0. 1 dan 1 akan menghasilkan 0. Berbanding terbalik, jika bilangan biner bernilai berbeda seperti sebelahnya, 1 dan 0 akan menghasilkan 1. Sebaliknya juga 0 dan 1 akan menghasilkan 1. Untuk sebelahnya, karena bilangan binernya sama semua, akan menghasilkan nilai 0 bersebanyak 4 angka. Setelah kita mendapatkan bilangan biner, kita akan konversi menjadi heksadesimal dengan menggunakan tabel ASCII pada sebelumnya. Setelah mendapatkan bilangan biner, kita akan konversi lagi menjadi heksadesimal menggunakan tabel ASCII. Untuk yang pertama, 0000, kita konversikan menggunakan ASCII tabel dan akan mendapatkan angka 0. Lalu selanjutnya 1100 akan menghasilkan bilangan heksadesimal berupa C. Setelah itu kita gabungkan keduanya dan kita letakkan pada kolom pertama. Setelah itu kita lakukan pengulangan pada sel selanjutnya dengan cara yang sama, 41 dengan 41, 44 dengan 52, 49 dengan 49, begitu seterusnya hingga kita mendapatkan 16 bilangan untuk round key. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung bilangan yang telah kita XOR sebelumnya untuk mendapatkan round pertama. Dengan cara kita ambil baris terakhir pada round kita, round 0, kita ambil, lalu kita acak angkanya. Kita bikin pola seperti berikut: 53 naik, 20 naik, 42 naik, namun 41 turun. Setelah itu kita gunakan S-box tabel dari bilangan heksadesimal seperti pada kolom sebelumnya. S-box seperti ini. Lalu kita konversikan angka-angkanya.
Yang pertama 53. Kita gunakan tabel Xbox yang akan menghasilkan ED. Mari kita buktikan. Untuk angka tadi yang bernilai 53, kita baca dari kiri, 5 dan 3. Yang akan menghasilkan ED. Sebanyak 4 kali untuk menghasilkan Xbox dari bilangan hexadesimal. Setelah itu kita XOR-kan Xbox hasil dari W3 tadi dengan W0 atau baris 0. Kita ambil yang sini, kita XOR-kan hasil dari mereka berdua, hasil dari dua baris tersebut kita XOR-kan lagi dengan Rcon. Untuk cara XOR-nya tetap sama, kita ubah ke biner lalu kita konversikan lagi menjadi hexadesimal. Setelah itu kita gunakan round per round. Untuk yang pertama untuk round 1 kita ambil dari Rcon yang pertama. Untuk prosesnya tetap sama, proses XOR dari W0 dan Rcon hingga menghasilkan bilangan tersebut. Setelah itu kita letakkan hasil dari XOR tadi di kolom pertama pada round pertama. Untuk tahap selanjutnya kita lakukan pengulangan pada W1 dengan cara kita XOR-kan satu persatu dari round 0 W1 dan round 1 W0. Cara XOR-nya tetap sama, kita ubah lagi menjadi biner. Lalu kita XOR-kan. Setelah itu kita konversikan lagi menjadi hexadesimal menggunakan ASCII tabel. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita letakkan di W1 tabel pertama. Untuk selanjutnya sama hingga ke bawah. Begitu pula W2. Kita gunakan pola seperti berikut. Untuk yang pertama kita gunakan W2 yang bernilai 20 dengan W1 hasil dari XOR tadi yaitu E8. Kita XOR-kan hingga akan menghasilkan nilai C8. Hingga akan menghasilkan nilai C8. Begitu terus hingga selanjutnya. Setelah kita mendapatkan semua hasil dari round 1 hingga round 10, kita akan melangkah ke step berikutnya, yaitu encryption round, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Goza. Halo guys, jadi sini akan menjelaskan proses mengenai enkripsi round. Jadi enkripsi round dari awal-awal prosesnya itu yang pertama itu plain text di SORMK yang sudah dari tadi dijelaskan oleh teman saya. Dan berikutnya plain text yang di SORMK ini di SBOK-kan jadi sub B. Nah, sub B cara mencari sub B ini yaitu misalkan contoh 0C ini cari kosong dan cari C yaitu FE itu hasil SBOK-nya gitu. Jadi sudah seperti itu hasil SBOK-nya dan hasil semuanya. Dan berikutnya itu hasil SIP round. Hasil SIP round ini yaitu dengan menggeserkan ke kiri hasil yang sudah di SBOK-kan yaitu sub B ini yang dihasilkan dari disubaikan ini menjadi kegeser ke
ke kiri sejumlah 0, 1, 2, dan 3. Misalnya contoh satu yang kuning ini berderet, jadi seperti lurus begini. Seperti itu, coy. Nah, dan berikutnya ini hasil shift round itu dikalikan oleh matrik dan hasilnya akan menjadi miskolum. Nah, cara mengkalikannya itu dengan matrik yang ada di atas kolom yang paling atas, misalnya 2, 3, 1 ini, bisa 2, 3, 1 ini dikalikan dengan kolom yang kuning ini. Hasilnya hasil dari ini dikalikan shift from dari ini dikalikan dengan matrik kali ini. Dan cara pengaliannya itu dengan FE dikali 02 ini yaitu dengan cari dulu FE binernya. Setelah cari binernya itu geser ke kiri satu kali. Jika pada proses penggeseran itu palingan bilangan yang paling depan itu satu, misalnya contoh ini seperti ini FC yang bilangan penyebabnya satu ini akan di XOR-kan dengan B1 B1 bukan bukan B1 ya, 1B maksudnya, ini salah coy, 1B oke. Jadi itu ya. Nah, setelah itu setelah di XOR-kan di-XOR-kan FC ini di-XOR-kan 1B hasilnya 7E. Nah, setelah itu pengalian bitnya itu dengan 63 dikali matriknya 03. Cara pengkalian 63 dikali 03 ini yaitu dengan hampir sama kayak FC ini, pencarian FC ini atau FE ini, yaitu dengan dikali dulu 63 ini dikali 2 dulu, setelah itu diesokan jadi 63. Sebenarnya ini 63 ini dikalikan 1 dulu sebenarnya, cuma hasilnya akan tetap 63, jadi saya perlu mengalikannya. Nah, dan hasil dari 63 dikali 02 ini dengan cara perkalian itu digeser kayak sama kayak tadi hasil kayak cara tadi itu, yang cara FC itu digeserkan ke kiri sejumlah satu kali. Nah, jika tidak ada hasil depannya itu nol, maka tidak perlu diusahakan tidak perlu di B1 kan. Jadi hasilnya yaitu eh, 10 jadinya C6. Nah, jadi C6 itu dieksorkan lagi dengan 63 dan hasilnya yaitu eh, A5. Nah, berikutnya itu berikutnya itu 67 ini dikalikan 01 itu kan 67 dikalikan 01 itu hasilnya tetap, karena apapun yang dikalikan 01 matrik ini hasilnya akan tetap yang 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 ini, contohnya seperti ini, hasilnya akan tetap. Jadi kita tidak perlu mengkalikannya karena itu hasilnya akan jadi itu 01. Berikutnya yaitu shift round. Shift round berikutnya itu miskolum. Berikutnya itu cara mencari miskolumnya yaitu kolom baris satu satu baris kosong dan baris kosong. Baris kosong dan baris kosong ini caranya itu dengan pengalian pengalian tadi itu hasil pengalian tadi itu di XOR-kan dan menghasilkan yaitu 8A. Nah, 8 itu di ditaruh di kosong baris kosong kosong baris kosong kosong ini. Nah, cara mencari yang lainnya itu dengan caranya seperti sama seperti yang tadi, dengan cara dikalikan FEE dan juga dikalikan seperti berikut ini. Dan seperti ini. Hasilnya akan menjadi E3 kalian itu. Dan hasilnya dari semua itu kaliannya sama, caranya sama seperti yang dijelaskan tadi itu, dan hasilnya akan
seperti ini jika sudah semuanya dikalikan. Next kita berikutnya yaitu proses dari keyround-nya. Nah, jadi hasil miskolom itu hasil dari miskolom itu di-XOR-kan dengan key expansion round 1. Nah, jadi key expansion round 1 itu di-XOR-kan dengan miskolom. Nah, jadi hasil XOR dari miskolom dan round 1 itu akan jadi key round 1 dan key round 1 ini akan di-SBOK-kan lagi jadi subbyte dan juga seterusnya seperti looping yang seperti proses yang tadi saya jelaskan itu looping dia ke SBOK yaitu ke Cipron matrix lah dikalikan dengan matrix Cipron dikalikan dengan matrix lah itu miskolomnya diasokkan dengan round 2 expansionnya dan seterusnya sampai 10K-nya round 10K-nya itu. Nah, berikutnya kunci terakhirnya akan dijelaskan menjadi bukan key-nya sih, apa namanya? Ciphertext-nya akan cari ciphertext yang terakhir itu last round akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi gitu, guys. Ya, oke. Dan mungkin saya akan memberikan ke teman. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Tulodioka Darmayarna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya mendapatkan last round. Oke, di sini sudah terlihat hasil round 9. Di sini kita akan ubah ke subbyte. Bagaimana caranya? Kita akan ubah menggunakan tabel SBOK. Bisa dilihat di sini hasil round ada yang namanya 3D. Dan hasilnya adalah 27. Bagaimana bisa 27? Caranya kita ingat ini 3D. Kita cari di sini 3, ini 3. Dan kita cari di atasnya yang D. Ini berarti 27. Berarti 3D ini adalah 27 jika sudah di subbyte. Lanjut ke A9 sama seperti tadi, kita bisa mencari A dulu. A itu ada di sebelah sini. Kita cari kolom 9. Ini dia. Jadi hasilnya D3. Ya, ini. Kita lanjut lagi ke 6B. Sama seperti sebelumnya, pokoknya ini sama semuanya. Jadi 6. Kita cari yang B. Ini 7F. Oke, benar. Ini 7F. Oke, setelah itu kita akan lakukan yang namanya shift tools, di mana kita akan menggeser subbyte sebanyak 1, 2, dan 3 kali. Di mana pada yang paling atas ini bergeser sebanyak 0 kali. Jadi ini tidak bergeser sama sekali. Dan yang ini kedua ini akan bergeser sebanyak 1 kali, di mana DF itu akan berada di belakang karena bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Begitu juga yang kedua bakal bergeser sebanyak 2 kali, dari awalnya di depan jadi di belakang nomor 2. Begitu juga yang nomor 3. Yang 71 ini bergeser ke sini, bergeser sebanyak 3 kali, 1, 2, dan 3. Setelah itu, setelah menemukan hasil ini, kita akan lakukan namanya XOR dengan round 10. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan cara yang agak lama. Kita akan belajar satu-satu. Ini 27 dan A6. Di sini kita cari dulu 27.
27 itu bisa bilang 2. 2 itu 0 0 1 0. 1 0 dan 7 itu saya lihat sini 0 1 1 1. 0 1 1 1. Setelah itu di sini ada A6. A6. Sini kita lihat A itu 10 10 dan 6 itu A6. A 10 10 dan 6 maksudnya. Dan 6 itu 0 1 1 0. Lalu kita lakukan XOR. Di sini jika 0 dan 1, jika berbeda maka hasilnya akan 1. Jika sama hasilnya akan 0. Nah, hasil XOR-nya adalah ini 10 0 0 0 0 0 1. Yang artinya 100 ini bisa dilihat di sini ada. Ini ada di 100. Ini. Ini berarti 8. Dan ini 0001 artinya 1. Jadi hasilnya itu 81. Apakah benar? Ya, benar. Di sini 81. Begitulah seterusnya seperti D3. D3 dan D3 ini. D3 itu ini cara saya ya. Cara saya 1101. 1101. Itu salah. Ini yang D. Tunggu sebentar. Dan ini yang 3 yaitu 0010 0011 enter. Nah sekarang kita buat yang 3D. Ini dibalik aja sih, 0011 1101. Maka kita akan lakukan seperti tadi XOR. Yang ini karena ini beda berarti ini 1 seperti tadi 1 dan ini 0. Kita tab. Ini sama, ini berbeda. Tuh 1 1 0. Jadi ini kita cari di sini. Ini benar? Ya. Berarti hasilnya Yuk kita coba sekali lagi. Hasilnya 81 Ini 81 27 dengan A6, D3 dengan D3, 7F dengan A6, 63 dengan A1 itu seperti itu. Oke, lanjut sekali lagi. Ini sih cara saya, semengerti saya. Oke, kita tab. Ini kita cari 7. Ini 7. 7 itu 0, itu 23. Tab dan F itu 111. Oke, kita enter. Sekarang kita cari yang round 10-nya. Round 10 itu A6. A itu 1010. 6 itu 0110. Kita lakukan XOR seperti biasa. Yang berbeda selalu 1 1 1 0 1 1 0 0 1. Ayo kita cari jawabannya. Ini 1101 itu adalah D. Jadi 0010 itu adalah D. Dan 1001 itu adalah 9. Adalah 9. Di sini jawabannya D9.
Oke, sudah cocok dengan yang saya buat. Ini menurut saya. Asik. Oke, kita lanjut sebentar. Sini ada 63 dan A1. Sini 63 itu apa? 6 itu apa? 6 itu 0, 1, 1, 0. Dan 3 itu 0, 0, 1, 1. Lanjut. A1. A itu 1, 0, 1, 0. Salah. A itu 1, 0, 1, 0. Dan 1 itu 0, 0, 0, 1. Sini kita akan lakukan XOR. Di sini 1, 1, 1, 0, 0, 0. Tetep. Selanjutnya 0, 0, 1, 0. Oke, hasilnya 1, 1, 0, 0 itu C. Dan 0, 0, 1, 0. Tunggu dulu, 0, 0, 1, 0 itu adalah 2. Jadi jawabannya ialah C2. Sini benar, C2. Jadi kita lakukan itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 kali. Oke, lanjut. Di sini, jikalau hasilnya sudah ditemukan, kita bisa membuat ciphertext seperti ini. Seperti ini. Cara membuatnya bisa dilihat. Ini rumusnya. Kita cukup memencet AF106. Aduh. Oke. Jadinya akan seperti ini. Dan cara cepatnya supaya kita tidak capek satu-satu seperti tadi untuk XOR-nya, kita bisa lakukan seperti ini. Dulu. Ini tadi sudah saya siapkan. Ini cukup kita ganti saja. Ini menjadi ini. Ini jadi ini. Dan kita enter. Dan kita lakukan geser seperti ini. Sudah sama. Dan ini untuk ciphertextnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan atau menusuk hati. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih.